Sebelum kami terlibat kan masih nggak tahu tentang YAKMI tadinya. Jadi mohon bisa disampaikan sekilas apa aja program kerja yang sudah berjalan selama ini dan mungkin apa yang kira-kira kita bisa masuk terlibat di dalamnya di bagian apa seperti itu. Makasih. Jadi tadi sudah dijabarkan intinya mungkin paling mudahnya adalah YAKMI itu bergerak untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Siap. Dengan cara macam-macam ya. Caranya bisa macam-macam dan kita melibatkan banyak pihak termasuk profesi lain yang memang sudah terlibat dalam kesehatan masyarakat walaupun dia mungkin pendidikannya bukan kesehatan masyarakat gitu, tapi dia sudah terlibat terjun di masyarakat. Meningkatkan kesehatan masyarakat begitu Ibu. Programnya sudah dilakukan selama ini banyaknya dalam model-model sosialisasi banyaknya di akademisi di tingkat masyarakat itu yang kita masih sangat kurang siap. Posyandu biasanya ya posyandu itu biasanya kita lakukan lewat kegiatan kampus gitu ya, tapi ya kalau dari YAKMI sebetulnya harusnya bisa jauh lebih banyak yang dilakukan tadi kan sudah kita sharing dengan muslimat bahwa mereka punya sampai 25 ya di paralegal kita program stunting mendata semua sekabupaten sudah kami kirimkan ke dinas kesehatan juga program kami untuk yang bisa kita sinergikan nanti begitu. Dari pakaian juga ada kegiatan-kegiatan yang bidangnya kesehatan nanti bisa bersinergi dengan YAKMI. Siap, insya Allah. Sehingga lebih luas jangkauannya. Karena kita sulitnya bahasa itu membumi. Bicara di tingkat universitas itu bahasanya tinggi-tinggi. Mungkin masyarakat nggak gitu. Ya awam. Kan butuh penerjemahan gitu ya di bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Kami biasanya yang lain bahasanya begitu. Iya, karena di masyarakat kan nggak semuanya masuk universitas itu. Betul. Jadi bahasa yang mudah lah. Apalagi di jamaah ibu-ibunya kalau di muslimat itu di atas ada 65 ke atas. Tapi masih lansia ke atas. Banyak. Sekarang memang arahnya ke arah lansia itu udah pikirkan ya karena populasi Indonesia kan menurun itu ya. Ya ada kan banyak lansia gitu yang harus kita dampingi. Mungkin dari yang pencap di wilayah itu di daerah itu yang bisa bahkan sampai masuk ke optimalisasi penggunaan dana desa. Tapi itu juga dengan melibatkan key person ya, artinya mustahil jika kita tidak melakukan pendekatan dan bekerjasama dengan approach yang tepat. Ini memang dari segi kreativitas kita sendiri untuk membangun sisi kesehatan masyarakat itu juga cukup diperlukan. Karena itu memang dari sekali lagi itu panggilan dari kita ya untuk bagaimana kita terus berjibaku meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan saya semalam sempat jalan-jalan Dr. Sikit, pengurus harian YAKMI Provinsi. Semalam jadi mungkin itu juga bikin question kita bersama ya, bagaimana kita melakukan peningkatan, apakah memang program MTQ itu harus dilanjutkan atau tidak. Bagaimana di public health nasional di Atlanta Georgia. Terus kemudian saya mengajar sehari-hari di IKM ilmu kesehatan masyarakat tapi untuk dokter. Terus kemudian S3-nya di yang bidang terkait dengan IKM juga biomedical informatics. Terus kemudian kenapa saya mempertimbangkan untuk bersedia karena saat di Wadek 1 ini kami juga berkolaborasi dengan Prodikesmas. Jadi memperluas apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya dan setelah saya pertimbangkan tantangan kesehatan masyarakat cukup berat dan kemudian ada beberapa tuntutan yang terkait dengan peningkatan kualitas Prodikesmas juga. Terus kemudian saya juga baru tahu kemarin ternyata di Semarang itu sparring partnernya IPTK ini ternyata juga YAKMI untuk menentukan profesi dan Dr. Ian, dan itu juga salah satu kandidat ketua jalannya YAKMI. masih mungkin akan berliku dan seterusnya.
Ya saya pikirkan ya kenapa tidak sekalian saja. Jadi, Semangat dokter. mensukseskan anak prodi kami kalau diamanahi untuk membentuk prodi Kesmas dan yakni sebagai sparring partner untuk kompetensi dan